Muda, bertalenta, dan kreatif. Rahma dan Laila, mahasiswa program studi manajemen Universitas Pekalongan, yang berhasil melebarkan sayapnya di tingkat internasional lewat ide kreatif pada International Plant Breeding Conference 2025. 5 hari full di 5 hari Malaysia. full, Jadi yang itu hari pengalaman spesial buat Rahma juga Lela. Nah itu kalau boleh kita share gitu ya, kita throwback dulu, kita tarik dulu nih. Sebelum 5 hari di Malaysia tuh rangkaiannya seperti apa sih ikut IBBC ini? Kalau dari Kak Rahma dulu mungkin. Jadi sebelum dari 5 hari di Malaysia itu kami sudah melewati beberapa tahapan dari perlombaan tersebut. Dan tahapannya juga cukup lama ya. Iya, betul. Dari bulan November tahun kemarin. Betul. Hampir 1 tahun Iya, berarti ya untuk sekitar 6 tahapan bulan lebih. prosesnya gitu ya. Iya. Dan kemudian di finalnya itu baru di bulan Juli tahun ini. Nah, untuk tahapan-tahapan yang kami lalui itu ada tahapan dari seleksi menulis bisnis proposalnya itu sendiri, kemudian membuat video tentang bisnis yang kami susun, baru untuk acara puncaknya itu di Malaysia untuk menghadiri final di Mila University. Mila University di Malaysia. Nah itu berarti kan rangkaiannya panjang dari November tahun 2024 gitu kan. Nah ada bisnis proposal nih yang tadi disampaikan sama Mbak Rahma. Kira-kira bikin apa tuh kalian berdua? Ini satu kelompok yang sama kah atau gimana? Beda. Kalau kita tahu kan tadi ya, Sobat Inspirasi, Mbak Lela ini sebagai juara 1 best idea. Kalau misalkan Mbak Rahma juara 2 sebagai problem solvingnya gitu ya. Ada 2 kategori yang berbeda. Membawa ide kreatif lewat produk inovatif. Keduanya berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Best Idea dan Best Problem Solving. Lantas ngangkatnya apa kalau Mbak Lela sendiri? Kalau untuk aku itu pengelolaan kita dari batang pisang, dimana kan kita ketahui kalau batang pisang itu tidak dimanfaatkan dengan baik, ya kita jadikan keripik batang pisang gitu. Oke, itu ide yang jadi best idea-nya. Kalau dari Rahma sendiri? Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya juga ada tim yang membantu saya selama perlombaan itu berlangsung. Kami dengan tim itu mengangkat tema SDGs yang memanfaatkan daun kelor menjadi teh yang bisa mengurangi gula darah dari remaja hingga lansia. Karena yang kita tahu, masyarakat di Indonesia itu kan mostly mengkonsumsi nasi. Nah, nasi itu kadar gulanya juga lumayan tinggi, tetapi kami juga sebagai orang Indonesia belum tentu bisa mengurangi nasi sebagai porsi sehari-hari. Karena sudah jadi makanan pokok gitu ya. Maka dari itu kami menawarkan penawarnya yaitu teh dari daun kelor itu sendiri. Oke, dari permasalahan yang ada di solving oleh kelompok apa kemarin namanya? Ada namanya nggak? Kemarin ada namanya kelompok Mortis. Kelompok Mortis membawa daun kelor sebagai solusi untuk mengurangi kadar gula agar masyarakat Indonesia nggak mengonsumsi gula secara berlebihan gitu ya. Karena makanan pokoknya aja udah mengandung gula yang tinggi seperti itu, dan jadilah best solvingnya dan juga best idea-nya luar biasa. Kalau boleh sharing juga nih, Sobat Inspirasi pasti kepo. Di sana ketemu sama siapa aja sih gitu kan? Karena tingkatnya internasional. Kalau dari Kak Lela? Yang pertama ini kan kita yang pastinya ketemu teman-teman beda universitas ya. Betul. Kemudian juga ada dari universitas luar negeri juga, ada Vietnam sama Thailand ya. Kemudian juga di sana itu kita ada kerjasama antar rektor. Jadi rektor-rektor dari universitas lain itu juga bergabung. Jadi kami biasanya kan kalau sama atasan gitu kan nggak sedekat, bisa ngobrol sharing-sharing bareng. Itu di sana kita ketemu sharing-sharing bareng, pengalaman bareng gitu. Ada momen akhirnya dekatnya nggak seperti mahasiswa yang lain karena spesial, punya golden ticket lah istilahnya gitu ya, untuk ketemu dan berbincang, menambah relasi dengan rektor dari universitas lain gitu. Dari Vietnam juga ada dan juga Thailand juga ada. Itu Timor Leste juga ada, dan itu salah satunya dari Indonesia perwakilan adalah Lela juga Rahma mendapatkan juara 1 dan juara 2. Gimana perasaannya? Kalau tadi kan Kak Lela nggak nyangka ketika dapat penghargaan di malam puncaknya gitu ya, gimana perasaannya
memang sudah mendugakah atau belum menduga juga? Belum. Kalau dari Rahma sendiri gimana? Karena untuk saya sendiri dapat kesempatan yang luar biasa seperti itu, memang tidak menyangka. Kami juga datang untuk hadir presentasi ke Malaysia juga. Ya sudah, kami menyiapkan sebaik-baik mungkin, tetapi tidak mengekspektasikan apapun. Yeah. Ketika pengumumannya itu diumumkan, kami juga baru menyangka. Oke. Untuk Kak Lela kita tahan dulu sobat investasi, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Investasi, Inspire sudah kita bahas Kak Lela dan Kak Ram. Stay tune. Melalui proses yang panjang dan berujung manis, produk inovatif mereka mampu menyabet predikat terbaik tingkat internasional. Lewat inovasi daun kelor yang menjadi teh, Rahma berhasil memecahkan masalah, sedangkan Laila membawa perubahan besar lewat batang pohon pisang yang dirubah menjadi keripik yang layak dikonsumsi. Olti dan Nonabuk adalah karya cemerlang mereka. Kalau dapat juaranya nyangka nggak? Nggak nyangka juga Nggak sih. nyangka Iya. juga gitu ya. Jadi kebanggaan lah ya. Mhm. Karena kan sebelum-sebelumnya terus mencoba gagal, terus Betul. mencoba lagi gagal, dan akhirnya kesampaian di negara lain. Iya, mungkin di lokalnya belum punya rezeki Iya. yang baik, ternyata rezekinya diarahkan buat di tingkat internasional, luar biasa. Nah, itu kalau boleh kita sharing nih ya, ini menarik juga. Mungkin teman-teman sobat investasi pada kepo juga gitu kan. Rangkaian kan dari bulan November gitu ya, udah ngirim bisnis proposalnya gitu kan. Itu berarti sudah dalam bentuk survei untuk produk masing-masing kah atau gimana? Atau bikin idenya dulu baru sambil jalan November ke sini sambil bikin survei untuk produknya gitu kan, Lita Rahma sendiri? Kalau dari awal untuk menyusun bisnis plan-nya itu, kami menyusun rangkaian kerangka perpikirnya dulu. Jadi kami menyusun bisnis apa yang kiranya diperlukan, survei riset target market, kemudian pasar yang harus kami susun. Baru setelah proses dari bisnis plan itu sudah lolos seleksi, baru kami memikirkan untuk merealisasikannya dalam bentuk produk seperti itu. Dalam bentuk produk berarti disusun dulu kerangkanya dulu, idenya seperti itu. Ketika sudah lolos baru sambil proses sambil jalan gitu ya. Kalau dari Karama juga nggak seperti itu? Iya, sama. Jadi pertama itu kan kami online dulu ya. Kita mengirimkan abstrak terlebih dahulu, kemudian nanti disaring kira-kira siapa yang lolos tahap berikutnya, kemudian membuat video. Jadi kami juga mempresentasikan di online. Setelah itu kita tahap offline itu di Malaysianya. Nah, di Malaysia kami membuat prototype, kemudian membuat brosur juga ya, brosur dan lain sebagainya, sekiranya bisa meningkatkan kualitas presentasi kita gitu. Oke, jadi ada bahan pendukungnya juga Iya, gitu ya. pendukung. Nah, ini yang juga jadi penasaran buat Sobat pribadi, itu kan bikin batang pisang jadi keripik. Itu kan dari banyaknya tadi pohon pisang dan sebagainya. Kok bisa jadi keripik tuh? Surveinya seperti apa, Nak Lela? Jadi kan awal itu kita cari dulu batang pisang apa aja sih yang sekiranya bisa diolah gitu. Ternyata hanya batang pisang tertentu saja. Ada Ambon, ada kluthuk sama gepeng. Kalau untuk Ambon itu tidak bisa diolah karena dia nanti pahit. Oh, pahit. Iya, Hasil getahnya pahit. akhirnya Iya. gitu ya. Kemudian untuk menghilangkan getahnya, kita menggunakan kapur sirih dan garam. Itu direndam selama kurang lebih 1-3 jam sebelum pengolahan dan penggorengan gitu. Oke, tadi tuh ada varian juga nggak sih di keripik? Kalau untuk Jadi sebutannya apa? Keripik batang pisang apa gimana? kalau saya nonabok. Nonabok. Iya. Apa tuh kepanjangannya? Kalau nonabok itu awal itu nona, jadi ini ide dari perempuan. Oke. Nah, terus bok itu dari kedebok gitu. Oh, Kalau di bahasa iya, Jawa kan iya, kedebok, kedebok. batang Wah, pisang. keren nih, ada masukan unsur-unsur Jawa juga. Tapi bukan nona Ambon bica-bica ya? Bukan. Bukan dong, nonabok. Ide dari perempuan dari kedebok pisang Iya, jadi kedebok keripik pisang. gitu ya. Itu ada varian-variannya nggak sih, Kak Lela? Ada untuk varian kami ada
pedas sama keju. Oke, dan ini unik juga ya, rasanya gurih dan pedas, nggak yang manis gitu ya. Karena ini juga apa namanya yang mungkin aku jadi penasaran juga, ini berarti dipasarkan kah atau gimana? Berarti untuk ke bawa di sana tuh sudah dalam bentuk finalnya gitu ya, packaging dan lain sebagainya gitu ya? Iya, kita pertama kan membuat pengolahan batang pisangnya dulu menjadi keripik pisang, kemudian keripik batang pisang, kemudian kita cari packaging juga kiranya yang bagus untuk dipasarkan itu seperti apa gitu. Terus desainnya juga yang menarik seperti apa gitu. Karena kan biasanya kalau kita lihat di pemasaran UMKM biasa itu hanya tempelan stiker saja. Iya, betul. Gitu. Nah, untuk kami itu membuat yang full color, full image ya. Gitu biar interesting lah Iya, gitu ya, betul. karena ditingkatkan internasional juga gitu kan. Kalau dari Kak Rama sendiri gimana proses survei dari Keller jadi teh yang anti diabetes gitu? Kalau dari produk yang kami susun itu sebenarnya sudah ada yang memasarkannya di marketplace. Nah, tetapi kekurangannya dari produk yang sudah dipasarkan di marketplace itu kurang bisa menyasar kaum muda atau remaja yang mungkin punya gula darah yang sudah tinggi di usia mereka. Nah, kami ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan menambahkan varian rasa di daun kelor tersebut untuk menjadikan teh. Nah, kemudian kami berinovasi membuat teh tersebut dengan campuran latte. Jadi ada rasa yang bisa diterima oleh kaum muda. Wah, ini keren juga nih, makanya jadi best problem Yes. solving gitu ya. Ini berarti kalau tadi kan Nonabo, kalau Kak Rama sendiri produknya namanya apa? Untuk mereknya itu ada Altea. Altea. Itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti altos, itu dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Alti berarti ya, Yes. Alti. Ada Nonabok dan juga Alti. Berarti ini kalau kita boleh bilang di Jepang ada matcha, di Indonesia ada daun kelor Altinya gitu ya, sama-sama dari daun dan rasanya. Tapi masih bisa ditolerir nggak kalau misalkan menurut Kak Rahma sendiri dari banyaknya produk yang udah dijual di marketplace yang tadi ada perbedaan gitu? Kalau untuk yang sudah dipasarkan di marketplace itu kebanyakan memang masih strong daun kelornya, tetapi belum bisa mengcover rasa yang bisa diterima oleh anak muda. Jadi yang kami buat itu bisa dominan rasa latte-nya. Jadi itu bisa dikonsumsi sehari-hari tanpa harus terpaksa untuk meminum. Oke, masih bisa ditolerir lah kayak generasi zaman sekarang kan lidahnya sensitif, picky eater juga. Ternyata Kak Rama hadir dengan daun kelornya, Altinya bisa menjawab itu semua dengan tetap sehat, stay healthy. Karena sekarang kayaknya harus tetap healthy ya. Apapun makanannya harus healthy, juga dijaga kesehatan gitu kan. Karena memang rawan banget gitu ya untuk anak-anak muda seperti itu. Ini juga hadir dari Kak Rahma yang khawatir tentang kondisi anak-anak zaman sekarang, gula darah gitu yang anak-anak muda tapi gula darahnya udah tinggi dan lain sebagainya, kan sayang gitu ya. Bagaimana mereka juga sebagai penerus generasi bangsa. Nah, buat teman-teman sobat Inspirasi jangan kemana-mana dulu karena kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana proses bisa jadi juara di IPBC Malaysia tuh. Stay tune on Inspirasi. Langkah strategis setelah menyabat penghargaan terus diupayakan. Memasarkan produk kreatifnya, juga memperbaiki segala sisi sebelum dipasarkan menjadi harapan bagi mereka. Dukungan segala pihak membuat Laila dan Rahma semakin kuat dalam menuntaskan tugas akhirnya hingga selesai. Sebagai personal pasti bangga, nggak nyangka, bangga dan juga tentunya haru gitu ya bisa membawa prestasi tingkat internasional dan membawa nama kampus tercinta Universitas Pekalongan. Kalau boleh kita sharing ke sobat Inspirasi, bagaimana respon dari universitas tentang prestasi yang sudah dibawa oleh Lela sama Rahma? Responnya pastinya sangat mendukung ya. Terlebih lagi kan kami juga untuk pergi ke sana itu didanai full dari universitas. Kemudian juga didampingi juga ada dosen pembimbing. Kemudian dibantu dalam menyiapkan prototipenya.
mulai dari pembuatan, desain dan lain sebagainya gitu, kami disupport penuh dari universitas gitu. Oke, jadi memang supportnya terlalu full gitu ya, Iya. apalagi ini kan membawa prestasi tingkat internasional Betul. seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita ke Kak Rama pasti respon dari orang terdekat seperti orang tua, teman itu pasti bangga juga, nggak hanya personal aja. Gimana respon dari orang-orang terdekatnya Kak Rama? Pastinya dari keluarga sendiri itu sangat mendukung, karena sebelum-sebelumnya itu juga saya sudah beberapa kali ikut perlombaan di tingkat nasional, tetapi ya belum rezekinya mungkin ya. Ya. Nah, untuk yang kesempatan besar kali ini itu sangat-sangat didukung, mulai dari hal-hal teknis maupun support sistem dari internal itu sangat mendapatkan hal yang besar. Oke, karena prosesnya panjang banget, hampir 1 tahun mungkin ya, Iya. dari November tahun lalu 2024 dan finalnya di Juli 2025. Itu kan prosesnya panjang. Kalau kita bilang pengalaman pasti seru, menyenangkan, dapat relasi banyak, juga dapat pengalaman yang baik-baik. Nah, capek nggak sih sebagai teman-teman mahasiswa juga? Ini kan sambil kuliah juga ya, Iya, di semester 5 masih padat-padatnya, makul-makulnya masih padat gitu. Nah, apalagi ikut kelas internasional. Gimana? Capek nggak atau gimana? Capek banget. Capek banget ya, karena prosesnya panjang Iya. gitu ya. Kita sampai lembur-lembur ya. Lembur-lembur sampai matanya kantuk, Iya, kantong matanya Bang. sampai tebel ya, kayak panda gitu ya. Tapi semuanya membuahkan hasil, membawa pulang juara 1, best idea dan juga juara 2 problem solving yang luar biasa. Nah, kalau kita boleh tanyakan juga, ini berarti ke depan nanti untuk keberlanjutannya dari produk masing-masing itu akan dipasarkan, karena ada rencana seperti itu, atau mungkin akan ada ikut perlombaan lagi ke depannya berdua ini Kalau untuk saya pribadi itu ada rencana untuk memasarkan. Waktu itu juga pernah buat langsung dalam jumlah cukup banyak, itu ada 100 pieces. 100 pieces. Iya. Itu kita coba pemasaran dari, kan banyak es teh di jalan-jalan Iya. gitu, kita titip-titipkan, Oke, kita coba seperti terus itu. Iya. ya karena ini saya sedang mengikuti program di luar, jadi belum bisa dipegang lagi gitu. Oke, tapi sudah ada rencana ke sana Iya. dan plannya sudah hampir nyampe ke finishnya gitu ya, Iya. karena udah bikin produknya secara banyak dan sudah ada penitipan Pemasaran, iya, gitu ya. penitipan. Kalau dari Kak Rama sendiri, produk Ulti ini Kalau untuk produk yang dari tim saya itu belum ada rencana untuk dipasarkan secara langsung, tetapi untuk kedepannya mungkin saya akan ikut perlombaan-perlombaan ya selanjutnya, dan akan improve produknya dulu sebelum dipasarkan langsung juga masyarakat. akan ada fixasi juga ya, karena ibaratnya sebelum pemasaran secara umum nih harus yang finalnya Iya. gitu ya, diusahakan jangan ada miss dan lain sebagainya seperti itu. Ini berarti kalau dari sana pihak IPBC itu ada ketentuan nggak sih, harus sudah harus dipasarkan kah, atau memang kalau sudah menang di sana sudah berhenti situ aja nggak apa-apa gitu? Bisa dipasarkan, malah kita itu dari planning ada juga yang sudah dipasarkan ya. Jadi sebelumnya itu anak-anak ada yang udah memasarkan di booth stand yang di Indonesia, Iya. itu dilombakan, itu juga ada ya dari sana. Dari sana. Jadi gitu ada ya, pokoknya pengalamannya masing-masing ya, ada yang sudah dipasarkan, ada yang baru ide dan sebagainya Iya. gitu. Dan kemudian nanti untuk Laila juga Rahma gitu kan, memang nih berdua ini aktif-aktif sobat investasi, dan sekarang masih ikut program COP ya. COP. Itu tuh pemberdayaan masyarakat di Seragi. di Seragi ya, dan itu luar biasa. Ini masih pengabdian tapi diseluangkan buat kesini gitu kan, sharing pengalaman, inspirasinya, juga prestasinya di tingkat internasional. Kemudian mungkin motivasi ada nggak sih yang dipegang teman-teman semua sampai di titik ini gitu ya, kata-kata quote ataupun kata-kata favorit gitu. Kalau untuk aku pribadi itu kalau tidak sekarang kapan lagi gitu. Kalau tidak sekarang Iya. kapan lagi? Itu yang memotivasi untuk mengambil peluang di yang akan datang. Setiap ada peluang masukin aja, Iya. setiap ada jalan masukin, karena kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Betul. Yang penting usaha. Betul. Kalau tidak sekarang kapan Kapan lagi? lagi? Kalau dari Rama sendiri, motivasi yang dipegang sampai sekarang? Kalau dari aku sendiri, motivasi yang paling bisa menggerakkan aku pribadi itu berani dan coba aja dulu. Karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ketika kita nyoba atau enggak. Tapi kalau kita nggak nyoba itu udah berarti gagal. Iya. Oke, Kalau betul. kita nyoba itu ada dua kemungkinan, untuk bisa menang atau coba lagi. Tuh, ini poinnya. Kalau kita nggak coba sama sekali ya kita nggak tahu hasilnya seperti apa, Iya. berhasil atau kalah. Karena ya tetap juga kita harus mempersiapkan ya.
kalah dan menang tuh kan soal biasa, tapi yang jadi poinnya adalah bagaimana kita mempersiapkan mental kita untuk kalah dan juga untuk siap menang gitu kan. Apalagi motivasi dan dipegang selama ini gitu kan dari Laila sama Rahma, kalau nggak sekarang kapan lagi, kalau kita nggak nyoba ya kita nggak tahu gitu kan. Mungkin pesan buat sahabat investasi yang lagi nonton biar semangat terus kan, apalagi teman-teman ada tingkat mungkin dari prodi manajemen yang lagi nonton. Untuk teman-teman semua, kalau kalian merasa gagal di step pertama, step kedua itu tidak apa-apa, itu wajar karena itu adalah sebuah pembelajaran sampai kalian itu mendapatkan hasil yang kalian inginkan gitu. Oke, kalau dari Kak Rahma, terakhir Kak Rahma, pesan terakhir. Untuk teman-teman semua di rumah, nggak apa-apa, coba aja dulu dari step-step kecil, langkah-langkah kecil yang bisa bikin kita produktif setiap harinya. Bangun habit positif, bangun 1% lebih baik dari hari kemarin setiap hari, dan berani coba aja dulu. Oke, itu dia pesan-pesan singkat dan mutiara dari Laila juga Rahma. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Harus hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Seperti itu mungkin ya, Rahma dan juga Laila. Terima kasih sekali inspirasinya hari ini, sangat memberikan kesan yang baik dan juga kesan positif tadi ya. Harus melakukan kegiatan-kegiatan positif, branding juga positif dan lain sebagainya. Karena kita sebagai generasi muda adalah penerus bangsa. Mungkin itu dia perjumpaan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dan juga buat sahabat investasi, Zulfan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.